bahwasanya kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berfirman di dalam surah Al-Alaq, surah pertama yang Allah turunkan kepada nabinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Kita diperintahkan untuk membaca, diperintahkan kepada kita semua untuk mengaktifkan akal kita, berpikir. Tujuannya adalah agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama kata para ulama, dan ini juga Allah mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Namun ada ungkapan yang lain, salafus saleh, ulama terdahulu juga mengatakan bahwa al-iman qabla al-ilmi, iman sebelum ilmu. Sebagaimana dalam sanad sahih Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, "Ishna burhatan minad dahri wa kana ahaduna yu'tal iman qabla al-Quran." Kita hidup beberapa zaman yang berlangsung lama, kita hidup bersama Nabi SAW. Tapi yang pertama kata beliau, kita diberikan iman. Terdahulu ditanamkan ke dalam hati kami ini, yaitu kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah, adalah iman. Iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada Allah, menanamkan tauhid. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, mereka ini sebelum belajar Al-Quran, sebelum mereka ini mengenal syariat Islam lebih jauh, maka yang terdahulu adalah masalah iman, masalah akidahnya. Nabi SAW perbaiki cara berpikir mereka ini, tashihul mafahim, memperbaiki cara pola pikir mereka tentang ketuhanan. Maka dalam konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diberikan rumusan di dalam memahami tauhid ini. Pertama yang kita kenal dengan tauhidur rububiyah. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhidul asma was sifat. Ini pembagian ini adalah bukan pembagian yang mutlak, tapi ini rumusan para ulama memudahkan bagi kita memahami masalah tauhid ini. Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, innama nazala awwal ma nazala minhu ayat Quran. Nah, sesungguhnya yang pertama kali turun di dalam Al-Quran itu adalah, kata Aisyah, suratun minal mufassal, surah-surah yang tidak panjang surahnya itu, surah yang ringkas-ringkas. Bukan surah Al-Baqarah terlebih dahulu, bukan surah Al-Imran atau An-Nisa, Al-Maidah, tidak, tapi surah Al-Mufassal. Surah Mufassal ini adalah surah yang di dalam surah Qaf ayat juz ke 27, 28, 29, 30. Nah, ini dinamakan surah Mufassal. Nah, fiha dzikrul jannati wan nar. Di dalam surah Mufassal itu isinya adalah cerita, kalau bukan cerita umat-umat terdahulu, itu ceritanya paling banyak adalah bercerita tentang surga dan neraka. Dzikrul jannati wan nar. Nah, ini mengajarkan kepada mereka orientasi hidup dulu. Tujuan hidup mereka ini apa? Nah, tujuan kita, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Bahwasanya kesuksesan yang hakiki itu adalah di mana seseorang itu sudah masuk ke dalam surga. Nah, kita bukan hidup di dunia saja. Dunia ini, kata Nabi,
seperti seseorang yang musafir, yang bepergian di dalam terik matahari, kemudian dia berlindung. Di situ ada satu pohon yang rindang, berlindung dia di bawahnya sebentar. Yastadillu biha sa'ah, dia sebentar saja duduk di situ, kemudian dia meneruskan perjalanannya. Namun ikhwatul iman, Al-Quran juga memberikan pemahaman bahwa meskipun dunia ini sementara, tapi ingat, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhir. Nah, cari itu akhirat kalian, kejar itu akhirat kalian. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunia, jangan juga kamu lupakan nasibmu di dunia ini. Sebab kita untuk menuju akhirat mesti melewati dunia ini. Dunia ini adalah tempat, kata Ali bin Abi Thalib. Ada seseorang dalam cerita itu yang mencela dunia. Apa sih dunia ini? Kita ini akhirat, akhirat. Kata Ali, bagaimana engkau bisa menuju akhirat tanpa dunia? Dunia ini darul amal. Dunia ini tempat kita menanam. Dunia ini tempat kita beramal. Namun tujuan seorang muslim ini bukan hanya dunia, orientasinya jauh ke depan, orientasinya sangat jauh. Visi dan misi mereka disebutkan dzikrul jannati wan nar, menyebutkan bahwa tempatnya itu surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar, innamar rahatu fil jannah, sesungguhnya istirahat itu tempatnya adalah di surga. Wah, ini berat ini. Tempat leha-leha, tempat nyantai, nah itu ada di surga. Nah, jemaah sekalian, nah ketika awal Islam itu turun, ceritanya itu adalah tentang surga dan neraka. Perbaiki cara berpikir mereka ini, bahwa dahulunya mereka kalau sudah mati sudah selesai urusannya. Tidak. Nah, kita seorang muslim ini ada hari di mana manusia akan dibalas segala perbuatannya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu manusia akan diceritakan tentang apa saja yang mereka lakukan itu. Tempat kita duduk di sini, tempat kita berdiri, tempat kita sholat, tuhadditsu akhbaraha, itu akan bercerita, mengkisahkan kisah yang terjadi, yang pernah ada di atasnya itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada saat itu manusia akan berpencar melihat catatan-catatan amal mereka. Ya, dalam surah Al-Kahfi itu yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Dalam surah Al-Kahfi, wa wudi'al kitab, pada saat kitab itu dibentangkan, diletakkan di hadapan mereka, catatan amalan mereka itu dibuka. Pada saat apa dia melakukannya, pada detik kapan, pada jam berapa, hari apa, semuanya lengkap tercatat dengan rapi di situ. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Maka engkau akan melihat di situ orang-orang yang berdosa, ketakutan dia. Kemudian yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab. Ya laitana, celakalah kita ini. Ini catatan apa ini? Tidak meninggal, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan sedikit pun di situ, yang besar maupun yang kecil itu ditulis dengan rapi. Nah, tidak tertinggal sedikit pun itu. Wa wajadu ma'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Nah, semuanya tampakkan di hadapan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah ditanamkan kepada mereka ini, bahwasanya hidup mereka yang mereka pahami kalau mereka sudah mati, khalas, selesai. Maka di dunia ini mereka berlaku zalim dia. Di dunia dia ini dia menghardik itu, dia memukul ini, makan harta riba, mencuri, berzina dan lain sebagainya. Tak peduli dia. Sebab apa? Pikirannya hanya di dunia, tak ada hari pembalasan, itu tidak. Tapi bagi seorang muslim itu terus tanamkan kepada kita semua bahwa kalau urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak istighfar, kita bertaubat kepada Allah,
Namun itu juga belum selesai. Ada urusan kita sesama manusia ini. Nah, dzikrul jannati wan nar hatta idza saban nasu ilal Islam, sampai manusia ini sudah kuat Islamnya, sudah tertarik terhadap Islam, sudah kuat Islamnya, barulah di situ diturunkan nazalal halal wal haram. Aisyah, diturunkanlah ini halal dan ini haram. Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra. Kalau seandainya yang turun dahulu itu adalah masalah khamar, perintah langsung, jangan minum khamar, sedangkan khamar itu adalah satu adat tradisi budaya mereka, minuman-minuman sehari-hari mereka yang mereka suguhkan kepada tamu-tamunya ini. Maka kalau Islam itu sudah perintah, larangan berat bagi mereka itu. Maka yang pertama mengenalkan dulu masalah kehidupan akhiratnya. Walau nazala la taznu, kalau turunkan kepada mereka ini wahyu tentang jangan kalian berzina, tidak bisa. Sebab kehidupan mereka ini di antara mereka itu ada yang berzina. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, laqad nazala bi Makkah ala Muhammadin wa inni lajariyatun al-'abd. Turun di Mekah ini kepada Nabi kita, dan pada saat itu kata Aisyah, saya masih anak kecil, masih anak-anak yang bermain. Dan di situ Allah turunkan balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar, itu cerita tentang hari kiamat.